Woyo Cole Lovers, bertemu lagi bersama Master of Cole di sini di channel aneh, nyeleneh tanpa tujuan. Seperti biasa, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah alur cerita film yang berjudul The Memories. Namun sebelum lanjut, buat kalian kompas col sialan di luar sana, tetaplah bermalas-malasan dan selalu putus asa. Film dengan kode mematikan ini berdurasi tayang 1 jam 40 menit. Dibintangi oleh seorang wanita berpostur sedang khas wanita Asia. Wanita tersebut bernama Tsukasa Aoi. Film ini berceritakan tentang kehidupan sebuah pasangan suami istri yang memiliki kehidupan yang damai dan aman sentosa. Akan tetapi pada suatu hari sang istri tertimpa kesialan karena ia mendapat gangguan dari pemilik lama dari rumah yang mereka tempati saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi pada sang istri? Mampukah ia bertahan dari gangguan-gangguan yang akan ia alami? Well, tanpa banyak bacot, tanpa banyak cincong, supaya gak penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Haiya, kode film SSPD 130. Haiya. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki parubaya dengan kaos singlet sedang berdiri bengong di depan sebuah rumah. Kita namakan saja bapak-bapak ini dengan nama Pak Yunus ya guys ya. Ternyata Pak Yunus ini adalah pemilik lama dari rumah tersebut. Lalu ketika asik bengong, Pak Yunus pun tiba-tiba mengingat hal-hal yang pernah ia lakukan dulu bersama istrinya di rumah itu. Kemudian di dalam rumah kita diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang sarapan bubur kacang hijau. Di sini sang istri yang bernama Yukari memberikan semangat untuk suaminya yang akan berangkat kerja. Kemudian si suami pun membalas mengatakan kepada Yukari untuk tidak terlalu memforsir dirinya di tempat kerja paruh waktunya. Dan setelah sarapan, si suami pun pergi berangkat bekerja yang diiringi oleh senyum manis dari Mbak Yukari. Kemudian scene memperlihatkan ketika Yukari sedang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Dan ia pun sedang sibuk mencet-mencet tombol komputer kasir yang jelas-jelas kita bisa lihat kalau komputernya itu mati ya guys ya. Dan di sana juga ada Pak Yunus yang sedang berbelanja. Ketika ia ingin membayar, ia pun bertanya kepada Mbak Yukari, apakah Mbak yang tinggal di rumah pagar hitam itu? Lalu Yukari membenarkan hal tersebut. Kemudian Pak Yunus bilang kalau ia adalah pemilik lama dari rumah tersebut. Dan Pak Yunus sangat merindukan memori-memori dengan keluarganya dulu di rumah tersebut. Nah, malam harinya ketika Yukari dan suaminya lagi berada di kamar, Yukari pun menceritakan ke suaminya tentang Pak Yunus. Setelah bercerita, Yukari yang sedikit sakne, maksud hati ingin mengajak suaminya berara-ara kimochi. Akan tetapi suaminya malah ketiduran yang membuat Yukari menjadi sedikit terkena mental. Keesokan harinya di pagi yang cerah, si suami berangkat bekerja. Kemudian terlihat Yukari sedang sibuk bersih-bersih rumah. Lalu bel rumah pun berbunyi. Yukari yang mengira kalau itu adalah suaminya yang ketinggalan sesuatu dengan cepat membukakan pintu. Akan tetapi yang datang malah Pak Yunus. Di sini Pak Yunus meminta izin kepada Yukari untuk melihat-lihat rumah guna mengobati rindunya kepada keluarganya dulu. Yukari yang takut sekaligus bingung enggan membiarkan Pak Yunus untuk masuk ke dalam. Namun Pak Yunus tetap memohon walaupun ia hanya diperbolehkan untuk melihat pagar rumahnya saja. Kemudian Pak Yunus yang sedang asik melihat pagar rumah bercerita sedikit kepada Yukari tentang keluarganya dulu. Hal tersebut pun membuat hati Yukari sedikit tersentuh. Lalu Pak Yunus bilang kalau dulu anaknya sempat membuatkan surat ulang tahun untuk dirinya, yang entah kenapa malah ia simpan di atas langit-langit rumah tersebut. Yukari yang hatinya sudah sedikit tersentuh memperbolehkan Pak Yunus untuk masuk mengambil surat itu. Pak Yunus pun menjadi riang gembira dan dengan semangat mencari surat tersebut. Akhirnya setelah lama mencari, Pak Yunus pun berhasil menemukan suratnya. Namun ketika ia hendak turun tangga, kakinya pun terpeleset yang seketika membuat ia terjatuh. Akan tetapi Yukari yang malang malah tertimpa badan dari Pak Yunus. Nah, dari sinilah adegan ara-ara kimochi dari film ini dimulai ya guys ya. Pak Yunus yang jatuh menimpa Yukari dengan posisi yang GGWP seketika menjadi sakne dan burung perkututnya pun ngaceng coy. Karena sudah tidak bisa menahan hasratnya yang bergejolak, Yukari pun menjadi korban keganasan burung perkutut milik Pak Yunus. Kemudian kejadian tersebut pun membuat Yukari bersedih dan bengong menatapi nasibnya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, terlihat Yukari di tempat kerjanya yang sedang bertukar shift.
Ketika ia sedang berganti baju di ruang loker, tiba-tiba entah bagaimana Pak Yunus malah masuk ke ruang loker dan memaksa Yukari untuk melakukan adegan lollipop. Akibatnya jiwa raga Yukari tergoncang akibat kelincahan burung Pak Yunus. Kemudian keesokan harinya, ketika Yukari OTW pulang ke rumah, ternyata di depan rumah Pak Yunus sudah menunggu. Karena sudah sakne, ia pun buru-buru masuk ke dalam dan dengan segera mengarak-arak kimochi Yukari. Namun di sini Pak Yunus bilang kalau ini adalah arak-arak kimochi yang terakhir, karena ia akan bekerja di kapal pesiar. Nah, di akhir film kita diperlihatkan Yukari yang sedang bimbang. Karena di satu sisi, ketika ia sakne, ia selalu ditinggal tidur oleh suaminya. Namun di sisi lain, Yukari sudah kesemsem dengan burung perkutut lincah milik Pak Yunus. Dan dengan segala pertimbangan dan karena Yukari sedang sakne, ia pun pergi ke kosan Pak Yunus sekali lagi untuk menikmati kelincahan burung perkutut milik Pak Yunus. Kemudian scene akhir memperlihatkan Yukari yang sedang menjemur bed cover. Kemudian datanglah Pak Yunus lengkap dengan tas besar yang menandakan kalau ia akan pergi bekerja ke kapal pesiar, yang sekaligus menandakan kalau hari itu adalah hari terakhir mereka bertemu dan film pun tamat, coy. Nah, itulah tadi alur cerita film kita kali ini. Buat kalian kompas col sialan yang punya saran untuk channel nyeleneh ini, boleh kalian komen di bawah. Oke? Dan jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel ini.